Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Masih Ali Imran 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات in kuntum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, membikin iman pada hatinya. La tattakhidhu, janganlah kalian ambil bitonatan sebagai teman setia, teman kepercayaan. Min dunikum, dari selain kalian. La ya'lunakum khabala, tidak henti-hentinya mereka pada kalian membuat madharat. Waddu ma'anitum, mereka suka apa yang menyusahkan kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh telah nyata kebencian dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang tersembunyi atau menyembunyikan dada-dada mereka itu lebih besar. Qad bayyana lakumul ayat, sungguh kami telah menjelaskan pada kalian ayat-ayat. In kuntum taqilun, jika kalian menggunakan akal. Dari kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, atau membikin iman, kemarin apa? Kita berusaha beriman, yaitu upaya membikin iman, membikin yakin atau membikin selalu ingat akan Allah dan hari akhir. La tattakhidhu bitonatan, janganlah kalian ambil sebagai teman setia, sebagai teman kepercayaan. Min dunikum, dari selain kalian. Apa cara mengamalkan? Ya, kita tidak mengambil teman orang yang tidak beriman. 2, kita hindari orang yang berteman dengan orang yang cinta hawa nafsu daripada Allah. Kemudian kita hindari berteman dengan orang yang cinta dunia daripada cinta akhirat. Makanya berteman ya berteman, tapi teman yang tidak cinta dunia, tidak cinta hawa nafsu. La ya'lunakum khabala, tidak henti-hentinya mereka membuat kalian madharat. Bagaimana? Apa? Kita ingat bahwa cinta hawa nafsu dan cinta dunia membawa madharat, meskipun tidak terasa. Lebih berbahaya daripada bisanya ular kobra, membahayakannya. Terus sudah itu aja. Oleh karena itu kita hindari menjadikan teman setia. Bahaya itu. Waddu ma'anitum, mereka senang apa yang menyusahkan kalian. Kita hindari berteman dengan orang yang suka jika kita orang mukmin susah. Nomor 2, kita hindari kesenangan pada kesusahan orang mukmin. Atau tulis juga, kita hindari susah atas kesenangan orang mukmin, atas karunia Allah pada orang mukmin. Itu namanya dengki. Tambah aja nomor 3, kita hindari susah atau tidak suka atas
karunia Allah pada orang mukmin. Atau dengki. Siapa yang di dalam hatinya itu ada dengki walaupun sebesar biji bayam, maka tidak akan masuk surga sebelum itu habis dulu, sebelum dicuci dulu. Siapa yang dalam hatinya ada noda, gak seneng kalau orang mukmin itu mendapatkan karunia, maka itu namanya dengki atau iri. Jadi untuk menghindari dengki atau iri bagaimana? Ingat Allah Maha Rahman. Ingat Allah Maha Rahman. Kalau kita punya tetangga itu tidak sholat tapi kok dapat uang saja, enak yang tidak sholat dapat uang saja terus, itu namanya dengki. Mestinya apa? Mestinya kita ingat Allah Maha Rahman. Allah memberikan karunia duniawi pada siapa yang Allah kehendaki. Ini diingat-ingat syariat ini. Kadang-kadang sudah tua-tua, sudah jadi kiai-kiai masih dengki saja, enggak bisa masuk surga meskipun kiai. Sampai bersih, dicuci dulu sampai bersih. Kalian jadi muridnya Abah pernah menjamin kalian masuk surga. Tapi kalau kalian punya dengki pada temannya, wah nggak bisa. Abah angkat tangan, sudah nggak bisa. Ya, misalnya seorang keluarga, seorang 4 bersaudara misalnya. Kemudian yang satu dapat karunia Allah diajak jalan-jalan. Karena memang kesempatannya pas jalan-jalan, diberi oleh Allah jalan-jalan. Yang satu diajak naik kuda, ya. Yang satu diajak naik mobil. Memang pas ketepatan apa? Allah memberikan naik mobil. Maka yang diajak naik mobil jangan iri kepada yang diajak jalan kaki. Sebab itu paringi Gusti Allah sudah. Jangan menuduh bapak kurang adil. Apalagi bapaknya itu sudah apa? Sudah diberi oleh Allah adil. Jangankan diberi adil, enggak diberi adil saja harus ingat bahwa itu semua karunia Allah. Semua itu pemberian Allah sudah, enggak bisa dipungkiri. Yang satu diajak jalan kaki, memang itu pemberian Allah. Walaupun si bapaknya ndak adil, misalnya ndak adil, tetap itu karunia Allah, itu pemberian Allah. Paham? Lah enak lah bapaknya ndak adil. Jangan mengurus bapaknya masuk neraka terserah, yang penting kita masuk surga, titik. Jangan yang diajak jalan kaki itu iri, kepingin diajak naik kuda, ya. Sebab kalau kamu iri terus ada aja iri. Lah kamu enggak diajak naik kuda, kenapa? Soalnya kamu sakit, kalau diajak naik kuda tambah sakit kamu, ya. Ingat semuanya karunia Allah. Itu namanya belajar iman. Wah, ini nanti yang kuliah gedungnya baru, ya, kursinya baru, ya, dan sebagainya. Wah, enak yang baru ya, mahasiswa baru. Saya yang lama babah. Jangan begitu, itu sudah karunia Allah, ya. Lah enak lah karunia Allah, gak adil lah, enak gak adil kalau begitu. Kata siapa enak gak adil? Makanya iman itu adalah hubungan diri sendiri dengan Allah, satu saja, hablum minallahnya. Kemudian hablum minan nas adalah dengan keyakinan bahwa Allah yang memberi. Belajarlah latihan ikhlas. Misalnya laki-laki jelek rupa, ya. Kemudian melihat temannya yang ganteng rupa, ya, rupawan. Kok mesti dapat cantik-cantik ya? Ini teman saya ganteng dapat cantik, ini ganteng dapat cantik. Wah, nggak enak saya jadi nggak ganteng ya. Jangan begitu. Kalau begitu kamu di dunia sudah jelek, di akhirat neraka lagi. Siapa yang diberi buruk rupa dan sabar, mungkin melalui sabarnya buruk rupa itu masuk surganya. Macam-macam Allah memberikan jalan menuju surga. Ya,
macam-macam Allah memberi jalan menuju surga. Sudah belajar apa? Iman, belajar ikhlas bahwa semua itu karunia Allah. Mungkin punya anak 5, punya anak 4, kemudian yang satu dibelikan rumah, yang satu lagi tidak dibelikan rumah tapi dibelikan pekerjaan misalnya. Ya sudah, macam-macam Allah yang memberi. Tadi ada tamu, ini dulu bikin rumah, bikin rumah. Kemudian setelah ada yang bikin rumah, kemudian dicabut, diminta kembali. Ini kemudian ini belum diberikan rumah. Akhirnya apa? Ditinggal meninggal, semuanya sepakat tidak usah berebut-rebut harta itu. Ya sudah, ini yang sudah dibelikan, kemudian tidak diberi lagi jatahnya, tidak apa-apa. Ya itu loh, itu yang bagus. Ya, kalau ada tetangga bisa beli mobil mewah, ya kan, bisa beli rumah sangat mewah karena mepet sawah. Jangan iri, enak ya jadi itu, jangan. Kalau kita iri maka Allah yang murka, karena Allah dituduh tidak adil. Ada contoh orang yang ikhlas. Nabi Ibrahim itu punya garwa 2. Satu Siti Sarah. Siti Sarah itu anaknya Raja Namrud. Jadi Nabi Ibrahim itu dibakar. Yang membakar adalah bapaknya sendiri. Jadi yang membakar Nabi Ibrahim itu bapaknya sendiri, namanya Azar. Kemudian yang menyuruh membakar mertuanya sendiri, yaitu Raja Namrud, mertuanya sendiri. Tapi yang ikut membantu yaitu istrinya adalah anaknya Raja Namrud. Siti Sarah dinikahi. Setelah itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah, pindah dari situ kemudian menuju ke Sam. Nabi Ibrahim suruh pindah. Kemudian setelah itu menikah lagi dengan budaknya, namanya Siti Hajar. Siti Hajar dikumpuli itu hanya beberapa kali saja seumur hidup itu. Dikumpuli oleh Nabi Ibrahim hanya beberapa kali saja. Langsung terus apa? Drambenan, ya kan? Setelah punya anak namanya Nabi Ismail, tidak pernah kumpul sudah. Begitu diajak ke Mekah, setelah itu ditinggal begitu saja. Maka Siti Hajar yakin ini perintah Allah, ya sudah. Memang Allah menjadikan saya di sini. Itulah Siti Hajar tidak pernah iri dengan Siti Sarah, ya kan? Karena apa? Karena imannya bagus. Makanya belajar iman saja. Berdoa minta pada Allah diberi iman. Dikokohkan iman. Tidak pernah nuntut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu gimana? Tidak adil. Masa mentang-mentang yang Siti Sarah itu anaknya raja saja dikeloni bendino, ya. Sementara saya dibuang, ya. Tidak pernah begitu. Kemudian anaknya dari Siti Hajar namanya Ismail, Nabi Ismail. Itu mau disembelih oleh ayahandanya. Bukan mau, sudah dilaksanakan penyembelihan. Tidak pernah mengatakan, sana lo, anaknya istrimu yang satu sana lo, mbok ya disembelih. Tidak. Ya. Itu karena apa? Iman. Contohnya yang seperti itu. Paham? Ojo nyontoh wong kafir-kafir, wong gendeng-gendeng mbak contoh, ya. Bagaimana kalau mengetahui apakah Nabi Ibrahim itu orang adil atau tidak adil? Tidak perlu. Kenapa harus melihat orang ini adil atau tidak? Yang penting kita mengagungkan Allah, menerima ketentuan ilahi, titik. Surga sudah. Paham? Bagaimana menilai, cara menilai bahwa bapak kita ini adil atau tidak? Enggak perlu. Yang penting kita sholat, yang penting kita perintahnya Allah kita laksanakan, titik.
Walaupun ayahanda Nabi Ibrahim neraka, mertuanya neraka, Nabi Ibrahim tetap surga. Paham? Itu aja. Biarlah ayahanda adalah raja apa? Azar, atau mertua adalah Namrud, tapi yang penting kita adalah Ibrahim. Allahumma amin. Nah, Nabi Ibrahim sudah diberi oleh Allah. Ini adalah perintah Allah. Ini setan, ini Allah, ini setan, sudah ngerti Nabi Ibrahim. Tidak perlu Siti Hajar bertanya apakah Nabi Ibrahim itu nabi atau bukan. Walaupun bajingan, ya pokoknya diberi oleh Allah begitu, ya sudah. Contohnya istrinya Fir'aun. Perlu atau perlu ngaji ini? Ngaji iman, ngaji hubungan kita dengan Allah. Kemarin sudah dilakukan, ya kan? Hai kafir, ku tidak menyembah dunia yang kamu sembah. Ya sudahlah, orang kafir kok. Waddu ma'anitum. Terus yang bawahnya sudah. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Telah nyata, qad sungguh. Badat nyata, telah nyata. Al-baghdha'u, permusuhan atau kebencian. Min, dari, afwahihim, mulut-mulut mereka. Kalau bahasa Inggrisnya cangkem-cangkem mereka, ya. Kita hindari membenci orang iman, orang mukmin dengan zahir, secara zahir. Kita hindari apa? Membenci orang mukmin secara zahir. Telah nyata rasa benci dari mulut mereka, yaitu kebencian yang diucapkan secara zahir. Kita yang menghindari, ya kan? Nomor 2, kita menghindari berteman setia dengan orang yang benci kepada orang mukmin secara zahir. Jadi jangan sampai kita membenci orang mukmin secara zahir ini, yaitu qad badatil baghdha'u min afwahim. Telah nyata rasa permusuhan, rasa kebencian mereka dari mulut-mulut mereka. Jangan sampai kita yang jadi mereka ini, ya kan? Kemudian kita hindari berteman setia dengan mereka itu, orang yang seperti itu. Makanya mana kawan mana lawan harus berdasarkan Al-Qur'an. Bukan kok kawan itu yang banyak memberi duit, ya. Kawan itu adalah yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Kawan itu yang anaknya pejabat-pejabat doa, ya. Jangan itu, ya. Tapi berdasarkan apa? Agama. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang dada-dada mereka menyembunyikannya lebih besar lagi kebenciannya. Satu, kita waspada kebencian orang kafir dalam hati mereka. Nomor 2, kita menghindari benci di dalam hati pada orang mukmin. Kita menghindari benci dalam hati pada orang mukmin. Itu namanya dengki. Dalam kurung dengki, ya kan? Dengan cara berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wala taj'al fi qulubina, ya Allah, dan jangan jadikan dalam hati saya, dalam hati kami, ghillal lil ladzina amanu, yaitu benci kita aja pada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Atau bahasa Indonesia juga boleh, ya Allah, jangan jadikan hati saya dengki iri pada dia, ya Allah. Kalau pada waktu ada ujian, ya, itu dibaca terus-menerus. Memang harus usaha. Tidak boleh dibiarkan. Bencinya hati saya ini dari Allah. Loh, kok dari Allah ya piye? Nafsu kamu kok dari Allah loh, Kadang-kadang ada orang ngomong astagfirullahalazim, ngomongnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya,
tapi tidak tahu ilmunya. Ya sama dengan orang gila mengatakan Allahu Akbar, nggak ada pahalanya lah. Ya. Makanya ilmunya dulu. Ya. Ada ahli ilmu diolok-olok, Allahu Akbar, kiai goblok, Allahu Akbar. Oh. Ya sama dengan orang gila. Ya. Sabar saja. Ya. Subhanallah, subhanallah, tapi tidak tahu ilmunya. Subhanallah, becik ke titik Allah ketoro. Ya. Yang bagus terbukti, yang jelek terbukti. Pada dia yang jelek loh. Mengatakan orang lain jelek. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Lawanku adalah terbukti salahnya. Loh, kok terbukti salahnya? Terbukti nanti di akhirat, coy. Allah yang akan menampakkan nanti di akhirat. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah menghukumi antara mereka tapi pada hari kiamat. Gak bisa di dunia ini orang ngorok mau mati mengatakan Allah ngorok itu. Nggak ada itu. Oh ini wali ini karena apa? Mati ternyata mendung terus. Oh bukan wali, walinya setan yang ngono. Pas mati pada waktu itu berarti walinya setan ya. Bukan tanda-tanda duniawi fisik, bukan. Ya. Pernah pada waktu itu putra Rasulullah namanya Ibrahim sedo wafat ya. Terus terjadi gerhana matahari. Ternyata orang-orang, waduh Ibrahim hebat ya, mati saja terjadi gerhana matahari ya. Maka Rasulullah, ojo goblok kamu. Gerhana matahari ini walaupun tidak mati Ibrahim anakku, waktunya gerhana matahari tetap gerhana matahari ada ya kan. Sudah hitungannya ada ya. Bukan karena matinya orang, bukan karena hebatnya orang, tapi adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi tidak ada tanda-tanda fisik itu. Ada orang mengatakan tanda-tanda tadi malam Lailatul Qadar pada waktu pagi itu tidak terlalu terang matahari. Ya. Dari mana kamu tahu begitu itu? Wah, dari kitab-kitab apa? Nah, kitab apa, coy? Bukan itu tanda-tandanya. Nggak ada tanda-tanda fisik itu. Atau yang tahu hanya Allah, gitu aja. Nah, kalau dikatakan gerhana matahari pas matinya Ibrahim misalnya, Gus Ibrahim ya, anaknya Nabi. Padahal waktu itu dengan bersamaan dengan matinya orang-orang kafir juga, berarti orang kafir hebat lah. Nah, makanya ilmunya dulu, paham ya? Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang dada-dada mereka menyembunyikan lebih besar lagi. Satu apa? Kita waspada apa? Kebencian orang kafir di dalam hati mereka. Terus kita hindari benci dalam hati pada orang mukmin atau dengki dengan cara berdoa Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu kan sebelumnya itu apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan hanya lagunya saja yang dihafal, tapi apa maknanya. Saking beratnya menghilangkan rasa dengki,
maka hampir-hampir atau mesti tidak bisa tanpa pertolongan Allah. Tapi ya jangan putus asa. Aduh, benci dendam dalam jiwa ini kok terus, mati saja aku, mati saja. Wah, tambah nemen kamu ya. Wis gak ada sedikit hisap, langsung neraka kamu kalau bunuh diri, ya. Maksudnya Allah itu memberi nafsu itu agar minta tolong kepada Allah. Di dalam hati ini, dalam jiwa ini kok dendam terus pada teman, ya. Dendam terus pada teman, maka minta tolonglah pada Allah. Ada seorang santri dibina untuk memperoleh derajat kewalian oleh gurunya. Kemudian pada waktu digoda oleh setan. Setan menggoda, membisik-bisikkan rasa dendam, rasa iri. Ada satu santri, ada beberapa orang santri itu kalau yang lain itu amal soleh, kerja, dia itu mandi, kemudian laki-laki rambutnya itu panjang, dikuncir, ya, terus pakai bedak, pakai lipstik, pakai celak, ya, apa itu namanya untuk mata itu, ya, sudah pakai itu aja, ya. Kemudian pakai celana itu ketat, sudah kemudian ngobrol-ngobrol dengan wanita-wanita, senda gurau, padahal yang lain itu menghabiskan luluh agar ndak terbuang. Sudah terlanjur ada luluhnya banyak, harus dipasang batanya, nutuk-nutukan. Itu tenang-tenang, santai-santai. Rasanya di dalam dada itu santri tadi marah, kok anak ini kok medoi betul, tapi ya itulah diuji begitu, langsung didoakan, ya Allah, jangan jadikan hati saya ini dendam pada dia, ya Allah, ya Allah, jangan jadikan hati saya ini dendam pada dia. Malah didoakan orang ini, ya Allah, bimbinglah saya dan dia, bimbinglah saya dia. Kemudian baca Fatihah. Pada waktu ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus, itu diniati untuk dirinya sendiri dan dia tadi, difatihai, ya, difatihai. Dan pada orang yang seperti ini tadi banyak jumlahnya, bukan hanya satu yang didendami itu, difatihai. Tidak begitu lama lulus, ya, diangkat oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah, ilmu ikhlas. Allahumma. Ini cerita tentang cara menghindari rasa iri, rasa dengki, rasa dendam. Jangan kok malah takut tak bunuh diri aja, tak bunuh diri. Daripada rasa dendam dan sebagainya. Jangan gitu. Harus dipelajari kok. Kalau toh ditinggal minggat, ya, gowe, maka tetap tidak ada jawaban, kan. Jangan minggat, ya, belajarlah, mintalah pada Allah. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang dada-dada mereka menyimpannya lebih besar lagi kebenciannya. Na'udzubillah. Kita hindari benci kepada orang mukmin, ya kan, dengan cara berdoa pada Allah. Qad bayyana lakumul ayat, sungguh kami Allah telah menjelaskan bagi kalian tanda-tanda. Kita menggunakan ayat-ayat Allah dan kita amalkan ayat-ayat Allah yang jelas, yang sudah jelas, ya kan, dan kita amalkan. Enak kok belajar Al-Quran itu. Sebab Al-Quran ini yang penting-penting saja. Yang tidak penting-penting itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Apa yang tidak disebutkan dalam Al-Quran berarti tidak penting. Kita aja sudah. Nomor 2, apa tadi satu? Kita kita menggunakan ayat-ayat Allah yang sudah jelas.
dan ya kita amalkan. Nomor 2, kita tidak menuduh Allah bahwa belum memberi petunjuk. Subhanallah. Kita tidak menuduh Allah bahwa belum memberi petunjuk. Subhanallah. In kuntum taqilun, jika kalian adalah orang-orang menggunakan akal. 1, kita gunakan akal agar ayat Allah menjadi jelas. 1, kita gunakan akal agar ayat Allah menjadi jelas. Titik, akal bukan nafsu. Akal itu apa? Bukan nafsu. Nafsu itu apa? Pikiran, kemauan, perasaan. Akal itu bukan nafsu loh ya. Bukan pikiran kita sendiri, bukan kemauan kita sendiri, dan bukan perasaan kita sendiri. Tapi apa? Memikirkan keagungan Allah, kemauan menghamba padanya, dan perasaan agar menyenangkan orang lain. In kuntum taqilun, jika kalian orang-orang yang menggunakan akal. Sebenarnya bukan nomor 2, tapi nggak apa-apa nomor 2 aja. Kita mengendalikan nafsu dengan akal. Kita kendalikan nafsu dengan akal. Misalnya perasaan kita kendalikan untuk menyenangkan orang lain, untuk menahan diri dari menyusahkan orang. Kalau kita mendengarkan omongan yang tidak enak, itu panas kuping kita, maka jangan ngomong yang tidak enak pada orang lain. Itu namanya menggunakan perasaan dibina oleh akal. Jadi agama Islam itu agama akal, bukan agama tanpa akal, bukan. Mudah-mudahan manfaat ya. Apa ini intinya tadi? Yaitu bersosial, berteman. Sosial itu artinya apa sih? Teman. Sosiologi berasal dari kata sosios dan logos. Logos artinya ilmu, sosios artinya apa? Teman atau berteman. Sosiologi ilmu berteman. Sosiologi Islam, maka yang dibedakan bukan dunianya, bukan status sosialnya, bukan pangkatnya duniawi, bukan ganteng cantiknya, tetapi standarnya adalah agama. Bukan fisiknya apakah kurus atau gemuk, bukan ya, tapi agama. Jadi untuk ini ada qasidah ilmu yang agak mirip, yaitu apa? Kemarin sudah dilakukan, sekarang dilakukan lagi. Apa kira-kira? Apa? Hai kafir, ya kan? Coba lengkap aja. Cuma 1 kali saja ya. 1 kali saja, jadi biar cepat. Hai kafirku, tidak menyembah dunia yang kamu sembah. Kamu bukanlah penghamba Allah yang aku hamba. Untuk kamu agama kamu, padamu akibatnya, dan untuk aku agamaku, bagiku balasannya. Terus enak baik kafir ya.
dan raga juga kehormatanmu. Suci sebab diserang, tak paksakan agama. Terus kewajibanku menyiapkan, sampaikan kebenaran. Jelas petunjuk Tuhan, tak perlu dipaksakan. Hai kafir, menyembah dunia yang kamu sembah. Kamu bukanlah penghamba Allah yang aku hamba. Sudah, hai kafir. Kafir itu artinya menutup. Menutup dari yang materi ini, ditutup menuju kepada Allah, menuju ingat pada Allah. Itu kafir. Hai kafir, hai orang yang menutup ingat pada Allah. Apa? Hai kafir, ku tidak menyembah dunia yang kamu sembah. Orang kafir yang disembah ya dunia, harta, harga diri, ya, atau perasaan, atau apa? Asmara, ya kan? Itu aja yang disembah orang kafir. Apa kalau tidak itu? Kalau itu hanya disembah, maka akhiratnya tidak dapat apa-apa kecuali neraka selamanya. Nauzubillah. Kita omongkan aja, kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu bukan penyembah Allah yang aku sembah. Orang mukmin yang disembah hanyalah Allah. Tidak mencari uang, tapi berjuang di jalan Allah. Berarti kerja bukan karena mencari uang, tapi karena perintah Allah, dan nanti hasilnya untuk perjuangan di jalan Allah. Kamu kuliah bukan untuk mendapatkan gelar. Bukan gelar itu terakhir, bukan. Tapi kalau nanti dapat gelar, maka untuk memperkokoh perjuangan di jalan Allah, menguatkan perjuangan di jalan Allah. Itu namanya Allah yang disembah, bukan gelarnya itu yang disembah. Paham? Sama-sama ditirukan ya, 3 kali. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. 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 Lagi. La ya'lunakum khabala. Lagi. La ya'lunakum khabala. La ya'lunakum khabala. La ya'lunakum khabala. Waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum. Dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu la
tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum. Lagi. Waddu ma'anittum qad batatil baghdha'u min afwahihim qad batatil baghdha'u min afwahihim qad batatil baghdha'u min afwahihim. Sebelum kalian menghafalkan, sebaiknya kamu tahu artinya. Ya. Makanya dulu Abah pernah mencetakkan Al-Qur'an pojok itu dengan artinya, yang ada artinya. Maksudnya apa? Biar kamu tahu alur cerita Al-Quran. Satu ayat itu apa yang dipermasalahkan, apa yang dibahas dalam ayat tadi. Kalau sudah tahu artinya, sekali aja sudah. Makanya nggak usah di bahasa Indonesia kan. Kalau sholat ya cukup kalau sudah pernah tahu artinya dan hafal ayatnya ya sudah. Terus saya coba suruh menghafal itu, yang jangan ada yang nganggur-nganggur. Masa Abah kadang-kadang sering lihat itu di masjid itu delosoran, tidak ada gunanya. Kalau kamu menghafal Quran, hafalkan. Kalau kamu amal soleh lah. Ya, Sayyidina Umar itu kalau melihat sudah matahari tinggi kok masih tidur, langsung dicambuk dipecuti oleh Sayyidina Umar. Bukan ini ajaran Islam, bukan ini ajaran Islam, ya. Paham? Diulangi. Qad batatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Lagi qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sudah dihafalkan sendiri aja ya. Insya Allah nyamudin atau santri. Lah kamu santri kok insya Allah nyamudin ya. Insya Allahnya santri itu apa? Sulit dipercaya ya. Kalau perlu pergunakan waktu itu untuk menghafal, yang banyak menghafal. Sebab ilmu yang pertama kali itu hafalan. Kalau kamu banyak hafalan, misalnya wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Karena pernah hafal begitu, maka ada permasalahan kok benci dengan temannya, cepat-cepat itu dibaca, diamalkan. Ya. Siapa yang membaca mengamalkan pada waktu ada masalah, maka diberi pahala seperti pejuang fisabilillah. Baik itu berhasil atau tidak, baik membunuh atau terbunuh, tetap masuk surga. Allahumma amin. Jadi tidak ada kata tidak berhasil. Membunuh surga, terbunuh surga. Berhasil surga, tidak berhasil surga. Sebab hasilnya nanti di akhirat. Berarti pasti berhasil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.